Hai, nama saya Wisnu Amanda. Halo, saya Agustina Mary. Hai, saya Rendru Purnawati. Halo, saya Manda Sindana. Hai, saya Ronaldinho. Hai, saya Febrianti Sule. Halo, nama saya Otniel Pradel. Hai, saya Hesli Restuti. Hai, saya Irene Syanti. Shalom, kami dari kelompok 1 Akan membahas mengenai teologi Paulus tentang ciptaan baru. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman, selamat berjumpa dengan kami kelompok 1 dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2. Di sini kami akan membahas mengenai teologi Paulus, yaitu makna ciptaan baru. Saya Hesli Restuti sebagai host bersama rekan saya Reni Rutmawati. Di sini kita akan kedatangan kedua narasumber kita yang pertama. Untuk itu, kita sambut kedua narasumber kita ini. Hai, bagaimana kabarnya? Silakan dulu. Baik, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang Paulus. Lantas, siapakah Paulus ini dan bagaimana latar belakang dari Rasul Paulus ini? Iya, baik. Kita perlu ketahui bahwa Rasul Paulus ini lahir di Tarsus, bagian Turki. Dia merupakan warga negara Romawi. Paulus dibesarkan di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Nah, Paulus ini memiliki misi yaitu membasmi semua umat Kristen dari dunia ini. Atas misinya itulah ia ingin pergi ke Damsyik untuk membunuh semua orang Kristen yang ada di sana. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, dia dijumpai oleh Yesus secara supranatural dan sejak saat itulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Bahkan perubahan hidupnya begitu terlihat, di mana dari penganiaya Kristus menjadi dari penganiaya umat Kristiani menjadi pengikut Kristus. Nah, sejak saat itu, sejak dia bertobat, dia berpuasa selama 3 hari. Lalu kemudian dia juga mengalami intinya dia buta. Kemudian dia pergi ke Ananias untuk menyembuhkan itu. Dia pergi ke Ananias yang dahulunya sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri. Nah, sejak saat itu sebelum ia dibaptis, ia terlebih dahulu didoakan oleh Ananias. Selanjutnya bahwa mengenai nama Paulus ini, kita ketahui bahwa sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Nah, nama Saulus ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya orang yang terkemuka atau orang yang terpandang. Nah, karena arti namanya inilah dia hidup di kalangan orang yang besar, orang yang terpandang saat itu. Dan dia juga begitu mendalami akan Taurat. Kemudian di sisi lain juga nama Saulus ini merujuk kepada kehidupan lama Paulus yang adalah seorang penganiaya Kristen. Kemudian merujuk kepada nama Paulus ini diberikan ketika dia sudah bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik itu. Nah, nama Paulus ini merujuk kepada perubahan total kehidupan Paulus dari penganiaya Kristen menjadi pengikut Kristus. Di sisi lain juga nama Paulus ini dia diambil dari bahasa Yunani, di mana sejak pertobatan Paulus itu terjadi, dia melakukan pengajaran di kalangan orang bukan non Yahudi, yang artinya di kalangan orang-orang yang bisa berbahasa Yunani pada saat itu. Yaitu saja jawaban dari saya, kembalikan kepada host. Oh iya, baik. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Rasul Paulus ini merupakan penganiaya bagi orang Kristen pada saat itu. Nah, lantas bagaimanakah Paulus ini diterima oleh orang Yahudi atau orang Kristen pada saat itu? Oke, ya. Setelah pertobatannya saat itu, dia kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bagaimana cara penerimaan Paulus saat itu. Nah, kita ketahui bahwa Paulus ini dibesarkan dalam kalangan orang Yahudi. Nah, saat itu dia
dia dididik di bawah seorang guru yang bernama Gamaliel. Nah, statusnya itulah sebagai murid Gamaliel, dia kemudian dengan mudah berinteraksi orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen pada saat itu. Di sisi lain juga, Paulus ini memiliki suatu kemampuan, yakni dia mahir dalam hal berbahasa Yunani dan Yahudi. Nah, dalam kemampuannya itulah dia mampu terjun atau berinteraksi dengan orang-orang Yunani saat itu, dan dari situ dia mempergunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil yang mungkin saja bagi rasul-rasul lain itu sangat sulit dilakukan. Terima kasih. Oh, jadi seperti ini ya latar belakang dari kehidupan Rasul Paulus. Baik teman-teman, ternyata kita sudah jauh membahas mengenai latar belakang Paulus ini, dan saya akan bertanya kepada narasumber berikutnya. Ya, pertanyaan saya di sini, bagaimana pemahaman atau apa yang Anda ketahui mengenai manusia sebagai ciptaan baru di dalam Kristus? Nah, yang saya pahami, namun ini dalam konteks kekristenan ya teman-teman. Ya, Itu merujuk kepada kehidupan di dalam Kristus. Karena ketika kita berbicara tentang ciptaan baru, otomatis itu merujuk kepada Kristus. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita dituntut untuk berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, karena apa kata kalau misalkan ya kita sudah dilabeli dengan sebagai manusia baru ya, atau ciptaan baru. Tetapi dalam kehidupan kita ya, kita tidak jauh berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, karena ketika seseorang telah memutuskan untuk hidup dalam Kristus, otomatis pusat kehidupannya itu pada Kristus. Gitu. ya, lalu apakah ciptaan baru dapat disimbolkan hanya melalui penyatuan sakramental? Baik, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Herman Rijsdorf. Di situ jelas dikatakan bahwa penanggalan manusia lama dan pengenalan manusia baru itu tidak cukup ya tentang pemilihan iman. Ya. Kita mengatakan ya, saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terus tidak juga, belum cukup juga melalui penyatuan sakramental, misalkan dalam baptisannya kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Herman mengatakan bahwa hendaknya dalam kehidupan kita itu mengalami pembaharuan. Yang pertama kan kita sudah memilih Tuhan ya tentang iman. Yang kedua itu berbicara tentang penyatuan sakramental melalui baptisan kita menerima. Nah, hendaknya ketika kita menerima itu kan kita kan bisa dikatakan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Hendaknya kita mengalami pembaruan yang berkelanjutan. Tetapi bukan hal yang mudah ya. Tentu kita akan mengalami begitu banyak proses. Layaknya emas itu akan berapa kali ditempa untuk mendapatkan emas yang murni. Nah, begitu teman-teman. Jadi bukan hal yang mudah. Ya, jadi kita harus terus berproses ya. Ya, hendaknya seperti begitu. Ya, lalu bagaimana penekanan Rasul Paulus tentang ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17? Jadi penekanan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu lebih menekankan tentang ciptaan baru yang dimana pemberian roh atau natur itu memang benar-benar ya benar-benar baru ya bukan kan biasa kita istilahkan tentang reformasi resolusi kan kita biasa mengatakan apa resolusimu tahun baru nanti nah begitu itu bukan tidak seperti begitu tetapi memang roh yang benar-benar baru begitu dan ini berbicara mengenai pertumbuhan rohani pertumbuhan rohani bukan berbicara tentang lahiriah ya. Itu menurut saya penekanan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oh, jadi begitu ya penekanan Rasul Paulus mengenai ciptaan baru dari 2 Korintus 5 ayat 17. Iya, Kak, begitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah jauh membahas mengenai latar belakang Paulus dan teologi ciptaan barunya. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, yaitu Kak Wisnu dan Agustina Mary. Ya, baik. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, sebelum kita lanjut kepada pembahasan dari narasumber yang kedua, kita jeda dulu ya. Stay tune ya guys. Akan membahas mengenai
Ya, baik, masih bersama dengan kami dan sekarang kita akan sambut narasumber kita yang kedua. Apa kabar? Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Baik, karena kita sudah kedatangan kedua narasumber kita, yaitu Ronaldinho dan juga Othniel. Kami juga sudah membahas tadi mengenai latar belakang dan juga teologi Paulus mengenai konsep ciptaan baru. Namun di sini kami juga akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana analisis tentang konsep ciptaan baru ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari host. Saya ingin menjelaskan tentang konsep Paulus tentang ciptaan baru ini begini. Ketika kita membaca surat-surat Paulus, maka kita akan menemukan tentang sebuah konsep. Konsep tentang karena kita. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus tentang konsep karena kita ini? Bahwa Paulus hendak menjelaskan bahwa karya penyelamatan Yesus, mulai dari penderitaannya di dunia, proses kematiannya, hingga penyelamatannya itu dilaksanakan karena kita. Nah, siapa karena kita ini? Yaitu ya kita sebagai manusia yang telah diciptakan. Nah, konsep ini dapat kita temukan dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa bukan Paulus, tetapi Kristuslah yang telah disalibkan karena kita. Nah, ini dikonfirmasi juga di dalam Galatia 1 ayat yang keempat, bahwa Yesus menyerahkan dirinya itu bagi kita. Artinya apa? Seluruh karya penyelamatan Yesus itu karena kita. Nah, surat-surat Paulus juga menjelaskan tentang sebuah konsep lagi, yaitu konsep di dalam Kristus. Nah, apa yang kemudian dimaksud oleh Paulus tentang di dalam Kristus ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa Kristus hendak membentuk atau membangun sebuah kesatuan kepada mereka yang baginya ia datang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus datang untuk kita. Nah, ini sangat jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Nah, sehingga ketika kita berada di dalam Kristus, maka menurut Paulus apa yang telah dialami oleh Yesus itu, mulai dari penderitaannya, kematiannya tadi, itu juga dapat diaplikasikan kepada kita. Kepada kita. Nah, konsep tersebutlah yang kemudian dikatakan oleh Paulus bahwa setiap orang yang menyadari dirinya itu berada di dalam Kristus, maka sebenarnya mereka lah yang kemudian disebut oleh Paulus itu sebagai manusia baru atau tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu. Nah, ketika kita hendak menjelaskan tentang ciptaan baru itu, mari kita lebih dalam melihat tentang ayat atau nats Alkitab dari surat Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ sangat jelas dikatakan tentang konsep ciptaan baru. Nah, begini, ketika Paulus berbicara tentang konsep ciptaan baru itu, kita jangan mempersempit pemahaman kita bahwa yang dimaksud Paulus itu hanyalah suatu individu atau personal saja. Tidak. Yang dimaksud oleh Paulus itu adalah sebuah dunia baru hasil ciptaan ulang yang dilakukan oleh Allah yang telah dimulai di dalam diri Yesus. Nah, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang dengan iman yang sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka ini berada di dalam Kristus, maka mereka ini adalah ciptaan baru. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 juga dijelaskan bahwa di situ natsnya berbunyi demikian. Sesungguhnya dunia lama, intinya begini, dunia lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, yang lama di sini hendak merujuk pada dunia yang ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa dan kemalangannya. Dan yang baru di situ hendak merujuk pada keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus tadi. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita ini berada di dalam Kristus, maka
sesungguhnya kita ini adalah ciptaan baru itu. Baik, di sini saya juga ingin mempertanyakan bahwa selain dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini, apakah ada lagi ayat Alkitab yang membahas mengenai ciptaan baru ini? Ya, terima kasih. Sesungguhnya ada. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, walaupun konteksnya berbicara tentang kebangkitan kembali pada saat kedatangan Yesus Kristus, tetapi di 1 Korintus 15 ayat 22, di situ dikatakan ataupun Paulus hendak mensejajarkan tentang dua konsep lagi, yaitu persekutuan di dalam Adam dan persekutuan di dalam Kristus. Nah, menurut Paulus, persekutuan di dalam Adam itu hendak merujuk pada ciptaan lama itu. Nah, ketika kita bersekutu di dalam Kristus, maka hendak merujuk pada ciptaan baru itu. Itu sebuah konsep yang baru lagi di dalam Korintus itu. Mengapa demikian? Karena menurut Roma, karena persekutuan atau tindakan di dalam yang dilakukan oleh Adam, sehingga semua orang atau keturunan Adam itu berdosa. Tetapi karena karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, yang kemudian disebut persekutuan dengan Kristus itu, maka semua orang ditebus dari dosa dan seluruh akibatnya itu. Ya, mungkin itu. Ya, masih kelanjutan dari pembahasan tentang teologi ciptaan baru ini. Nah, pertanyaan saya kepada Saudara Othniel, apa yang Anda pahami mengenai ciptaan baru? Oke, pertama-tama kita harus mengkontekskan dua hal. Ya. Yang saya amati itu di dalam kehidupan manusia terdapat dua macam manusia. Ada orang-orang yang hidup di dalam wilayah yang sakral, kemudian ada juga orang-orang yang hidup dalam dunia yang sekuler atau biasa disebut profan. Orang-orang yang hidup dalam dunia sekuler atau profan ini kadangkala bersifat positif atau materialistik. Positif dan materialistik ini bisa kita jelaskan sebagai orang-orang yang mengesampingkan hal-hal yang supralogika itu. Dan sedangkan orang-orang yang hidup dalam dunia sakral itu mereka percaya kepada hal-hal yang supralogika. Ketika kita membahas tentang ciptaan baru, kita pertama-tama harus menempatkan pikiran kita dan mencoba untuk memahami hal-hal supralogika itu. Makanya ketika membahas ciptaan baru, saya tertarik dengan cerita dalam Alkitab ketika orang Farisi, Nikodemus itu datang kepada Yesus dan berdiskusi mengenai ciptaan baru. Yesus mengatakan bahwa janganlah heran ketika kau akan dilahirkan kembali. Pada saat itu Nikodemus heran, apa maksudnya dilahirkan kembali? Dapatkah kita kembali ke dalam rahim ibu kita dan kemudian dibangkitkan kembali? Itu tidak logik itu. Tapi Yesus yang dimaksud Yesus itu adalah kau bertobat. Jadi ciptaan baru itu adalah pertobatan. Seperti yang saudara saya itu tadi katakan bahwa meninggalkan keadamanmu dan masuk ke dalam kekristusanmu. Oh ya. Lalu, apakah orang yang percaya kepada Kristus namun tidak beragama Kristen dapat juga disebut sebagai ciptaan baru? Sebenarnya banyak orang yang bertanya seperti itu, tapi kemudian saya berpikir seperti ini. Ketika kita mengidolakan seseorang, sangat tidak mungkin ketika kita berlaku sesuatu hal dalam kehidupan kita dengan sangat bertolak belakang dengan yang kita idolakan ini. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, otomatis kita melakukan segala hal yang dilakukan Yesus, terutama masuk ke dalam organisasi yang disebut Kristen. Ya, menjadi pengikut, makanya disebut Kristen, pengikut Kristus. Oh iya. Oh, jadi syarat pertamanya harus percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dan kemudian ketika orang yang percaya kepada Yesus ini, buahnya itu adalah masuk ke dalam organisasi Kristen. Karena tidak mungkin dia tetap menetap di dalam ajarannya. Dia sudah percaya Yesus. Kemudian, apakah dalam kaum agamawan, terkhusus gereja, terdapat orang-orang yang tidak percaya pada ciptaan baru? Sebenarnya itu pertanyaan yang perlu penelitian yang lebih khusus. Tapi kita
bisa mendapatkan jawabannya dari Nikodemus itu. Bagaimana mungkin dia seorang pengajar di Israel, kan Yesus kritik Nikodemus di situ. Dia bilang, kalau kita bahasakan begini, kau ini pengajar orang Israel, tapi kenapa kau tidak percaya tentang ciptaan baru itu? Karena saya di dalam buku sejarah filsafat barat itu saya pernah baca, orang Yahudi itu tidak percaya tentang kebangkitan jiwa. Mereka hanya percaya kepada kebangkitan tubuh. Makanya Nikodemus tidak percaya akan hal itu. Makanya dia bertanya, masa kita bisa kembali ke dalam rahim ibu kita? Oh, jadi begitu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dan berada di dalamnya itu yang disebut dengan ciptaan baru dan harus menghasilkan buah. Oh iya. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita yang boleh menyempatkan waktunya untuk hadir berbagi pengetahuannya kepada kita semua. Terima Terima kasih. kasih kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini, yaitu Teologi Paulus mengenai ciptaan baru. Jangan lupa apa guys? Like, comment, share, and subscribe. Bye.